Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zemi Andrian, NPM 207360017, Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri, jurusan Teknologi Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi hukum Islam. Hukum Islam. Hukum Islam meliputi yang pertama pengertian hukum Islam. Yang kedua tujuan hukum Islam. Yang ketiga yaitu fungsi hukum Islam. Kemudian yang keempat ruang lingkup hukum Islam. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan. Hukum Islam juga berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti atau ditaati oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut, syariat meliputi yang pertama ilmu aqaid atau keimanan, kemudian yang kedua ilmu fikih, pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah, kemudian yang ketiga ilmu akhlak atau kesusilaan. Tujuan hukum Islam. Seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq Al-Shatibi telah merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu yang pertama, agama, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua yaitu jiwa, merupakan tujuan hukum Islam yang kedua karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga yaitu akal, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang kelima, harta, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Fungsi hukum Islam. Yang pertama, fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Yang kedua yaitu fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Fungsi ini dapat dilihat dari proses pengharaman riba dan khamar yang dilakukan secara bertahap. Ketika suatu hukum lahir yang terpenting adalah bagaimana hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Yang ketiga yaitu fungsi jawazir. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Qisas diat ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa atau badan. Hudud untuk tindak pidana tertentu seperti pencurian, perzinaan, khadaf, hirabah, dan riddah. Dan ta'zir untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi tandim wa islah al-ummah. Fungsi ini sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Ruang lingkup hukum Islam. Yang pertama, ibadah. Merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyiapkan syahadat ta'in, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bila mampu. Yang kedua yaitu muamalah. Merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta, misalnya pinjam-meminjam, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jinayah. Peraturan yang mencakup pidana Islam, diantaranya kisah, diat, kifarat, pembunuhan, zina, mabuk-mabukan, murtad, dan lain-lain. Yang keempat yaitu siyasah, peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, misalnya kepemimpinan, persaudaraan, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu akhlak,
merupakan pengaturan sikap hidup pribadi, yaitu seperti bersyukur, sabar, rendah hati, berbakti kepada orang tua, pemaaf, tawakal, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.